Selamat pagi Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Elsa Aprilia Mangi. Saya dari kelas Farmasi C Angkatan 7. Baik, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian titrasi alkalimetri, tujuan titrasi alkalimetri, prinsip kerja titrasi alkalimetri, prosedur kerja laboratorium titrasi alkalimetri, dan penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi alkalimetri. Yang pertama, pengertian titrasi alkalimetri. Titrasi alkalimetri merupakan salah satu metode titrasi asam basa yang sering digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu asam. Alkalimetri juga merupakan cara penetralan jumlah basa terlarut atau konsentrasi larutan basa melalui cara titrimetri. Alkalimetri sendiri merupakan pengukuran konsentrasi basa dengan menggunakan larutan baku asam. Yang kedua, tujuan titrasi alkalimetri. Tujuan titrasi alkalimetri adalah yang pertama, untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa. Yang kedua, untuk mengetahui kadar atau molaritas suatu zat. Yang ketiga, prinsip kerja titrasi alkalimetri. Prinsip yang dimiliki titrasi alkalimetri adalah reaksi netralisasi, yaitu reaksi antara hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidrogen yang berasal dari basa. Dapat digunakan untuk menentukan kadar dari asam asetat. Yang keempat, prosedur kerja laboratorium titrasi alkalimetri. Prosedur kerja titrasi alkalimetri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, zat penetrasi atau titran yang merupakan larutan basa dimasukkan ke dalam buret yang telah disediakan. Yang kedua, zat yang dititrasi atau titrat ditempatkan pada wadah seperti gelas atau Erlenmeyer. Penempatannya tepat di bawah buret berisi titran. Yang ketiga, tambahkan indikator yang sesuai pada titrat, misalnya fenolftalein. Yang keempat, rangkai alat titrasi dengan baik. Buret harus berdiri tegak, wadah titrat tepat di bawah ujung buret, dan tempatkan sehelai kertas putih atau tisu putih di bawah wadah titrat. Yang kelima, atur titran yang keluar dari buret. Titran dikeluarkan sedikit demi sedikit sampai larutan dalam gelas kimia menunjukkan perubahan warna dan diperoleh titik akhir di titrasi. Nomor 5, saya akan menjelaskan tentang penentuan kadar dari asam oksalat. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan ada buret, labu ukur, pipet volume, dan Erlenmeyer. Serta bahan yang digunakan ialah NaOH 0,1N dan H2CO2O4 serta indikator PP. Langkah-langkah dalam penentuan kadar asam oksalat. Yang pertama, kita mengambil larutan H2C2O4 yang telah disediakan. Yang kedua, masukkan labu ukur diencerkan sampai tanda batas. Yang ketiga, dipindahkan 25 ml ke dalam Erlenmeyer
dan ditambahkan 2-5 tetes indikator PP. Yang keempat, dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N yang diulangi sebanyak 3 kali. Yang kelima, dihitung kadar asam oksalat di dalamnya. Hasil yang didapatkan dari percobaan tersebut ialah H2C2O4 tambah 2 tetes indikator PP akan menghasilkan warna nila atau ungu. Pembahasannya, dari percobaan tersebut maka dapat dilihat bahwa terjadi penetralan asam dengan larutan standar basa yang disebut alkalimetri. Sampel asam yang akan ditetapkan kadar asamnya adalah H2C2O4 dengan larutan standarnya NaOH, kemudian ditambahkan 2 tetes indikator PP sebagai penentu titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi merupakan suatu keadaan yang dicapai pada saat larutan mengalami perubahan warna dari bening menjadi warna ungu. Sekian